dibakar aja. Ya, Pakai sistem bakar, lebih gampang. Oh gitu, coba. Ini namanya kita sekedar menginginkan sesuatu yang apa kita inspirasikan di sana kan. Coba bakar, malah akan semakin meledak. Ada lagi teman yang lebih canggih mungkin nih, lebih pakar di bambu nih, menurutnya. Nah, tapi gagal. Itu menurutnya pada saat itu kan kita mengimami itu, oh gitu, oh iya benar, udah angkut lagi bambunya turun ke sungai, rendam pakai batu segala macamnya. Secara apa namanya untuk membuat dia awet dan lebih lentur, memang benar seperti itu katanya. Direndam. Udah 7 minggu direndam, gak sabaran nih, udah panas segala macamnya, tenda sudah mau tepuk yang satu ini, tempat kita berteduh, udah lapuk, naik, angkat, bundarkan, antara pohon jewet di sini, apa sih jewet itu bahasa Indonesianya? Jewet. Jewet. Udah mengkoneksikannya antara pohon yang satu dan pohon yang satu dengan sistem ikat tali secara perlahan, lingkar misalnya 180 derajat, tahan. Tunggu dulu besok sambung lagi. Cuman karena kondisinya begitu panas dan ternyata nggak mendukung, meledak terus semuanya. Akhirnya jalan satu-satunya adalah kembali ke sistem V-cut namanya. Jadi kita potong dia dengan huruf V, dan ini kita pelajari ternyata di YouTube. Jadi guru YouTube Mahaguru. Ya, punya kompetitor baru Mahaguru. Oke. Mau lanjut lagi ya? Siap. Dan itu berhasil. Bangunan ini sudah jadi, sudah menjadi tempat kumpul kreatif segala macamnya. Tapi udah 1 truk itu udah kita korbankan itu, bambunya itu. Ya, betul. Bambunya mungkin enggak dia. Coba cari bambu apa, tembus tali, bambu apa, namanya segala macamnya. Semua kita coba gitu. Saking pokoknya harus bambu gitu. Apalagi saya ngekah orangnya udah bambu gitu. Dah dapat itu. Enak. Sistem connectingnya jadi TED. Tapi ternyata sebenarnya dari prinsip bambu itu yang terlewatkan oleh kita itu dan kita menyadarinya sekarang. Kemarin nih kalau saya pribadi menyadarinya itu adalah tentang sustainability dari bambu itu, keberlangsungan hidupnya walaupun yang udah buat kita ini keawetannya gitu. Makanya orang-orang kita yang sekarang tuh nggak mau buat pakai bambu. Karena toh juga 4 tahun 5 tahun kita akan ganti. Sebenarnya kalau secara metode pengawetan atau treatmentnya baik, dia akan melebihi umur dari manusia. Gimana itu? Nah, satu-satunya saat ini yang eksistensinya berjalan baik itu ada di Ibuku namanya, itu salah satu yayasan bambu di Bali. Ya. Ya. Di apa namanya? Foundernya John Hardy namanya. Jadi dia buat Bambu You, Bambu Me. Itu sekolah bambu. Dia salah satu yang memiliki legalitas. Sebelum pengembangannya sekarang banyak di Jogja, di Malang, di Bandung tentang bambu, apalagi Bandung kan dari dulu tentang angklungnya. Angklung. Cuman itu sekedar angklung. Tapi kita yang mengawetkan bambunya nih, karena secara prinsip bambu itu memiliki kadar gula yang namanya manis, tentu disukai rayap sama insek. Kelemahan kita itu. Itu makanya kita nggak memilih, pasti tepuk, pasti dia rapuh gitu kan. Nah, secara solusi sudah ditemukan. Makanya dia itu sampai membuat interior, eksterior bangunan, bahkan bandara di Milan itu pakai bambu. Karena meyakini secara treatment dengan baik, keturunan kita ke berikutnya itu akan merasakannya. Gitu. Jadi sementara ini metode yang banyak hal. Kalau orang-orang kita kan dulu direndam di air laut atau apa, terus direndam batu kapur segala macamnya, itu ada juga yang seperti itu. Tapi tidak main-main, kita membutuhkan workshop yang baik dengan lingkungan yang cukup kondusif, jauh dari masyarakat segala macamnya, karena kita membutuhkan mineral asid, borak sama boric acid untuk memberikan suntikan, artinya biar dia awet. Untuk membuang kadar gula dan asam segala macamnya itu. Nah, kita di Lombok mengharapkan adanya legalitas itu, karena nggak bisa dibeli dengan sekedar apalagi partai besar gitu. Ya, ecer gitu. Jadi harus ini karena kimia farma juga.
Jadi nggak diizinkan, harus ada legalitas dari organisasi bambu. Ada pijakan lokal. Kalau dulu orang menebang bambu, kita pilih hari. Betul. Jadi kalau harinya tidak benar, bambunya cepat lapuk. Itu sebenarnya perlu dilestarikan. Bukan kepercayaannya ya, tapi bahwa perhitungan hari itu memang diperlukan untuk bambu ini, treatment bambu terutama ya. Karena kalau bambu ditebang di bulan-bulan di bulan-bulan tengah ya, tanggal 10 sampai tanggal 20 bulan Komariah itu cenderung lebih cepat lapuk. Karena apa? Karena secara ilmiahnya kan pada saat itu gravitasi bulan sedang tinggi. Betul. Itu menaikkan kadar air yang lebih banyak ke pohon-pohon bambu itu. Dan kalau saat itu ditebang maka kandungan airnya jadi lebih banyak. Lebih banyak. Jadi ini bukan klinik ini sebenarnya, tapi bisa dijelaskan. Ya. Nah, makanya dari sekolah bambu ini pun itu kita selaku siswa itu diajari itu bahkan mengenal dari usia bambu dan kapan harus ditebang, bulan apa itu sangat benar. Jadi sebenarnya seperti dibilang kok jangan nebang hari Senin, ini enggak bagus segala macam. Sebenarnya bulannya, bukan harinya gitu. Itu memang harus kita diyakini dan memang diyakini masyarakat kita sekitar kan gitu. Cuman kita di Lombok atau hampir di Indonesia itu kalau sudah memiliki konstruksi bangunan dengan alam, yaitu misalnya bambu, karena kayak rumah jamak Lombok kan kita dapurnya di dalam. Nah, sebenarnya daya tahannya itu ya itu asap, kepulan asap itu sampai hitam semuanya itu. Makanya sampai gempa pun nggak bisa goyah sampai sekarang. Oh, iya. Daya gitu tahannya dia. lebih tinggi. Betul. Karena setiap hari kan itu jadi terbunuh dia kan gitu. Itu yang benar-benar mengawetkan. Nah, Kalau begitu gini. Jadi dulu itu mulai dari satu bangunan atau langsung tiga? Ya, satu bangunan tok. Satu bangunan tok. Baru jadi 3-4 bangunan itu berapa lama? Butuh berapa lama? 4 bulan tuh kalau nggak salah. 4 bulan. Dalam 4 bulan 4 Cuman, bangunan. itu sangat bertahap dan pada saat itu kita mengalami sedikit miskalkulasi tentang bangunan. Artinya karena saya pikir ya udah buat rangkanya semua gitu kan, kita sama tim buat rangkanya dulu gitu. Ternyata kita dihadapkan dengan cuaca pada saat itu. Ini mungkin baik sebagai pembelajaran juga gitu, bahwa baik untuk memikirkannya matang-matang gitu. Karena kita kebutuhannya bambu sudah ada, ini sudah babak, udah sekali kalian aja 3 Yang satu belum jadi, yang 2, 3 ini dengan konstruksi sama. Nah, cuma pada saat itu kan hujan panas nggak ada tutupnya, yang ini sementara kebutuhannya untuk kita harus jadikan. Dan pada saat itu kita mendapatkan rezeki langsung, ketertarikan langsung. Nah, waktu itu kontrak langsung dengan agen Belanda yang representasinya di Sulawesi pada saat itu, langsung terisi gitu. Makanya kita bulan ini bisa nggak direadikan yang ini gitu. Oh bisa. Akhirnya kita fokusnya malah di sana. Yang 2, 3 ini agak nganggur karena harus maksimalkan ngejar target itu gitu. Akhirnya langsung. Tapi tak imbangi dengan perjalanan yang rutinitas yang dilakukan tadi sebagai guiding gitu. Pulang ada rezeki terus udah sambung gitu. Tak pikir semuanya itu murah sekali, enak rupanya kan, ilalang, bambu segala macamnya. Ini sangat ramah dan gak membutuhkan uang banyak. Berapa? Tapi ternyata yang membengkak itu ini di atap. Tapi karena memang kalau dulu memang mungkin berbeda ya, karena sekarang begitu banyak orang yang memiliki konsep kembali ke alam, terutama di Bali itu banyak sekali, walaupun dia di tengah perkotaan, destinasi unggulan misalnya di Ubud segala macamnya, mereka rata-rata atapnya ilalang. Dan secara kebutuhan mereka ternyata itu membutuhkan ilalang dari tempat lain, bukan hanya sekedar di Bali. Menurut penuturan ada Ibu Haji kalau nggak salah di sana Sambelia tuh, kita kirim di Bali sampai 1 puso segala macamnya kan tetap gitu. Nah artinya secara kebutuhan kan banyak nih, dan ini adalah peluang bagi masyarakat kita di sini. Ya, artinya dia memiliki nilai jual tinggi, dan ketika kita mau beli pun nilainya tinggi. Nah, saking banyaknya orderan kan semakin berkurang.
Nah, cuman yang sangat disayangkan sekali dan mungkin baik ini sebagai perhatian kita ketika kita beli ini juga ilalang. Karena secara ilalang itu kita mengharapkannya itu paling enggak 15-20 tahun itu baru diganti. Itu pun kalau sistem elevasinya, kemiringannya baik gitu kan, ada namanya para, namanya kalau terlalu ini kan cepat ini gitu. Sebenarnya yang diperhatikan itu enggak hanya itu. Tempat beli juga sebenarnya wilayah. Kalau misalnya orangnya komersil, karena itu adalah sebuah bisnis, dalam bisnis, mau kirim di Bali segala macamnya itu, dia kan menginginkan proses panennya itu cepat, jadi pupuk. Tua banget gitu. Dipupuk. Kalau dipupuk udah masuk sistem apa namanya pencampuran kimia segala macamnya itu, paling enggak barter 4 tahun, udah gresek-gresek dia beda dia. Jadi yang pertama itu bisa kita bandingkan dengan yang lainnya, jadi tempat lain ini itu perbandingan. Jadi dia cepat agak rapuh kalau dipegang. Kalau yang lain masih. Jadi yang alami itu adalah itu yang lebih baik. Berarti jangankan kita manusia ya, ilalang pun kalau dikasih kimia. Oke, nih semakin menarik sebenarnya. Cuman saya pingin ini. Saya ngelihat waktu pertama kali saya datang itu pintu ya, ornamen pintu itu di sana, di ujung sana. Sekarang saya datang ternyata sudah berubah di sebelah. Nah, saya pernah dengar di Ungguk Punggul itu wisata buatan, destinasi wisata buatan, wisata air, kolam. Tetapi selalu strateginya itu harus ada perubahan setiap minggu. Betul. Nah, ini konsepnya ini kepindah-pindah nih walaupun barangnya sama tetapi perspektifnya kemudian menjadi berbeda. Dan bahan yang digunakan pun sederhana sekali tetapi cukup fotogenik lah. Kalau di Putu saya 2 malam terakhir nginep di sini itu saya kirim foto video. Wah, luar biasa. The guru ngelihat, wow katanya kan, langsung mau nginep saya katanya di situ gitu ya. Jadi gimana? Apa memang konsepnya seperti apa? Saya sangat berterima kasih nih kalau Bapak salah satu yang ternyata mengamati dari perubahan yang ada di Aranka. Gitu. Tentunya yang paling enggak sebenarnya kalau berbicara di konsep lagi kan, konsep dasarnya di sini kan untuk orang Eropa dulu. Enggak pernah terpikirkan untuk orang lokal dan segala macamnya karena untuk privacy waktu itu sebelumnya. Adanya ini kita buka untuk umum, artinya untuk lokal itu masuk di tahap COVID pandemi. Artinya kan segmen kita pasarnya lokal. Sementara di era kita sekarang, di masa sekarang itu milenial kan, yang dimana orang bercenderung memiliki akun sosial media atau segala macamnya, dengan eksistensi mengabadikan atau apapun itu jenisnya, paling enggak itu adalah suatu kebutuhan pada saat-saat ini. Itu yang kita pahami. Jadi suatu tempat yang dikunjungi pada saat itu adalah Aranka misalnya gitu. Kalau misalnya Aranka dengan konsep hanya pertama itu dan begitu saja, maka apalagi lockdown ya, hanya orang Lombok gitu. Kita bisa hitunglah berarti beberapa, anggap aja secara okupansinya mungkin hanya 30% dari orang Lombok yang datang pada masa itu. Dan itulah cukup misalnya, karena tidak semua yang memiliki daya atau keinginan untuk traveling atau liburan. Apalagi di sini nggak ada kolam renangnya kan. Ini bukan pantai. Beda dengan pantai, semua kalangan bisa. Kalau di sini kan segmen kita ya rata-rata yang orang-orang muda, yang senang foto, yang senang tempat nongkrong, yang senang keindahan alam dan keunikan misalnya gitu. Ya. Jadi pada saat itu kalau kita mempertahankan itu nggak bisa berputar. Jadi itulah kenapa kita harus berpikir untuk inovatif, berinovasi. Lah sekarang kok itu yang dipindah ke sini, ke situ, ke sini, ke situ, yaitu artinya memanfaatkan apa yang ada dengan kreativitas tinggi kita, kreativitas yang ada pada saat itu. Jadi hampir 1 kali sebulan sampai 1 kali 2 bulan itu apa-apa yang Bapak atau lihat di sekitar Aranka ini selalu berbeda di sebelumnya. Setiap momen yang diabadikan orang sebelumnya.
Betul. perspektif ya. Betul. Sehingga yang kita dapatkan resultnya itu adalah pengunjung yang berulang-ulang. Retention. Itu namanya repeat customer. Gitu. Kalau pengunjungnya datang hanya 1 kali, berarti cukup. Itu hanya mengobati rasa penasaran. Oke. Tapi misalnya dengan konsep pertama dia berfoto di sini, wow bagus sekali gitu. Nah, kita kan memahami grafik naik turunnya pengunjungan gitu. Udah saatnya kita berbenah. Cuman nyicil perlahan, ambil sebuah promosi foto segala macamnya. Yang melihat, yang mengikuti kita dari misalnya dari daya promosi kita di Instagram atau apa, misalnya, loh ini kemarin nggak ada, kok beda, kesana lagi ah. Ini punya nggak? Punya akun media sosial nggak Aranka? Ada. Ada Instagram, ada fanpage Facebook. Oke, apa namanya? Aranka Tempasan. Aranka Tempasan. Saya kok penasaran, Aranka itu nama belakang atau nama dusun sih? Atau memang yang dikasih? Tempasan itu dusun Tempasan. Arankanya itu nama yang ditambahkan untuk tempat ini. Jadi kalau Tempasan kan nama dusunnya, nah tempat ini namanya Aranka. Aranka. Ada maknanya itu Mas? Secara gampang orang menerka nih, ini menerka. Aranka, Aran itu kan nama Lombok. Aranka, Aran kami gitu. Ya saya mengiyakan pada saat itu, pada saat itu kan kita masih hide gitu artinya. Ya. Nah, cuman beberapa pembicaraan segala macamnya orang nanya juga sampaikan. Aranka itu, langit ke-7 mungkin. Ada bintang Aldebaran, ada gugusan bintang-bintang. Ini Aldebaran itu nama, bintang sinetron. Kalau sudah lihat pakai sky map itu, saya sering kan ada sky map Google Map itu gitu. Nggak ada Arankanya di sana, cuma Aranka gitu. Cuman dia dari beberapa bintang menerangi seolah-olah dia itulah kehidupan di itu gitu. Iya, Dan dari ini juga sering diambil dari kata-kata orang yang mendalami, dia ingin vibes-nya damai kayak gitu, misalnya kayak yoga atau segala macamnya itu. Nah, terus Aranka ini kan di saya pribadi itu memaknainya gitu kan, memaknainya bahwa ini adalah nyawa. Jadi nyawa itu nyawa untuk kehidupan. Karena saya pribadi secara prinsip saya itu ingin hidup untuk lebih hidupnya kehidupan. Berarti Aranka ini harus tetap hidup. Kalaupun dimatikan oleh COVID dia harus tetap hidup. Kalaupun ditampar gempa dia harus tetap hidup. Oke. Nah, makanya can't stop, gak mau berhenti, won't stop. Nah, gak mau berhenti pokoknya itu harus tetap berkreasi, harus tetap hidup. Nah, gitu dia. Oke, siap. Memang gak akan ada habisnya kalau mau bicara soal sesuatu yang menarik. Tersambung. Ya, ini sudah 2 jam ternyata. Oke, mungkin saya ingin ada closing statement dari tapi sebelum itu saya mau nanya, kalau biasanya lewat itu sudah terkoneksi dengan, kita ada tersedia di beberapa platform booking, misalnya booking.com, Agoda gitu, dan sekarang lagi di Detik Travel ya betul, sama Blibli kayak gitu, dan platform lainnya kayak Titan gitu kan di Telkomsel. Terus bisa juga via email direct. Nah cuman kita selalu karena kita ada kontrak rate dengan agen-agen, hanya kendalanya saja COVID sekarang. Makanya kalau ini normal, tentunya yang kita prioritaskan kita yang sudah ada koresponden MOU sama yang di luar gitu. Jadi kita sistemnya tinggal close yang di booking.com-nya. Oke, siap. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Saya mau closing statement-nya dari di guru nih soal bincang-bincang kita hari ini. Tidak akan ada habisnya kalau misalnya ini udah 2 jam kita ngomong. Tapi masih banyak yang mau kita bahas sebenarnya. Tapi ya sudahlah, besok ada sesi-sesi lanjutan yang mau kita bahas. Closingnya Om De Guru. Tidak ada yang bisa mengalahkan grassroots. Ya, jadi seperti kita bisa pelajari dari keberadaan Aranka ini dimulai dari bawah. Meskipun tempat ini jauh sekali dari keramaian,
Tetapi kemudian eksis karena memang ini dimulai dari grassroots, dari akar rumputnya. Nah, pemerintah hadir ketika di situ ada aktivitas. Oleh karena itu, untuk bisa membangun ini, saya lihat juga hal kedua adalah kreativitas. Jadi kreativitas ini mampu membuat Arangka ini menjadi tetap eksis meskipun saat ini kondisi dunia pariwisata kita sangat-sangat sedang dalam titik nadirnya. Kemudian yang harus selalu diingat oleh para pimpinan baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten dan nasional adalah bahwa pariwisata itu tidak bisa dipaksakan. Kalau mau dipaksakan ada kemungkinannya berhasil tapi biayanya besar. Oleh karena itu selalulah gali potensi yang ada, kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar untuk mendukung wisata itu sendiri. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Oke, terima kasih The Guru, terima kasih Mas Berry. Luar biasa sekali percakapan kita yang mungkin tidak akan ada habisnya, tetapi ini menjadi pembelajaran yang luar biasa. Banyak hal yang bisa kita ambil, kita gali, mudah-mudahan para stakeholder terutama desa-desa wisata yang ingin mengembangkan sektor pariwisata, desanya menjadi destinasi wisata, maka paling tidak bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Mas Berry sebagai pelaku. Pariwisata adalah salah satu masa depan kita. Pariwisata ini akan punya multiplier effect yang besar terhadap sektor kesejahteraan masyarakat kita di masa yang akan datang. Tentu berharap menjadi pemain, menjadi pelaku aktif, bukan menjadi penonton. Itulah saya pikir, saya tidak ingin memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita diskusikan. Terima kasih atas waktu, selamat menonton, selamat belajar dari apa yang sudah kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.